Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Liana Sari Aulia, NIM 42111411014. Saya dari kelas PSPB 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat idealisme dan implikasinya terhadap pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian idealisme. Idealisme merupakan sebuah pemikiran filosofis yang telah memberikan pengaruh besar terhadap dunia pendidikan selama berabad-abad. Sebagai sebuah filsafat, idealisme kurang memberikan pengaruh secara langsung terhadap pendidikan pada abad ke-20 dibandingkan dengan abad-abad sebelumnya. Tetapi, bagaimanapun juga, secara tidak langsung, gagasan-gagasan idealisme masih saja merembes ke dalam pemikiran pendidikan barat. Senada dengan itu, Ahmad Tafsir mengemukakan bahwa dalam kajian filsafat, idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dipahami dalam ketergantungannya pada jiwa atau mind dan spirit atau ruh. Istilah ini diambil dari kata ide, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pandangan filsafat idealisme. Pandangan filosofis idealisme dapat dilihat pada cabang-cabang filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. A. Realitas akal pikiran atau kajian ontologi. Knight mengemukakan bahwa realitas bagi idealisme adalah dunia penampakan yang ditangkap dengan panca indera dan dunia realitas yang ditangkap melalui kecerdasan akal pikiran atau mind. B. Kebenaran sebagai ide dan gagasan atau yang biasa disebut dengan kajian epistemologi. Kunci untuk mengetahui epistemologi idealisme terletak pada metafisika mereka. Ketika idealisme menekankan realitas dunia ide dan akal pikiran dan jiwa, maka dapat diketahui bahwa teori mengetahui epistemologinya pada dasarnya adalah suatu penjajahan secara mental mencerap ide-ide, gagasan, dan konsep-konsep. C. Nilai-nilai dari dunia ide atau kajian aksiologi. Aksiologi idealisme berakar kuat pada cara metafisisnya. Menurut Knight, jagat raya ini dapat dipikirkan dan direnungkan dalam kerangka makromos atau biasa yang disebut dengan jagat besar, dan mikromos atau bisa disebut juga jagat kecil. Dari sudut pandang ini, makromos dipandang sebagai dunia akar pikir absolut, sementara bumi dan pengalaman-pengalaman sensori dapat dipandang sebagai bayangan dari apa yang sejatinya ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implikasi filsafat idealisme dalam pendidikan. Untuk melihat implikasi filsafat idealisme dalam pendidikan, dapat ditinjau dari modus hubungan antara filsafat dan pendidikan. Imam Bernadib mengemukakan bahwa hakikatnya hubungan antara filsafat dan pendidikan merupakan hubungan keharmonisan, bukan hanya hubungan insidental semata. Untuk melihat implikasi idealisme lebih lanjut, maka berikut ini akan saya jelaskan aspek-aspek pendidikan dalam tinjauan filsafat idealisme. Ada beberapa aspek-aspek tinjauan filsafat idealisme, yaitu meliputi yang pertama, peserta didik, yang kedua, pendidik, yang ketiga, kurikulum, yang keempat, metode pendidikan, yang kelima, tujuan pendidikan dan pandangannya terhadap sekolah. Yang pertama, peserta didik atau anak didik. Anak didik harus dipandang sebagai individu yang memiliki potensi akal pikir dan potensi moral. Potensi inteleknya dikembangkan sehingga menjadi pengetahuan yang benar, dan potensi moralnya diaktualkan agar memiliki kepribadian yang utama sebagai manusia yang bermoral. Yang kedua, pendidik atau guru. Guru sangat menanamkan peran penting dalam pendidikan dan pengajaran. Dalam mendidik,
Guru berperan sebagai tokoh sentral dan model di mana keberadaannya menjadi panutan bagi anak didiknya. Dengannya, anak didik menjadi punya pegangan sebagai model bagi anak didiknya. Guru harus membantunya untuk menyadari kepribadian yang mereka miliki. Nah, yang ketiga ada kurikulum. Bagi idealisme, kurikulum merupakan organ materi intelektual atau disiplin keilmuan yang bersifat ideal dan konseptual. Sistem konseptual yang bervariasi tersebut menjelaskan dan didasarkan pada manifestasi khusus dari yang absolut. Untuk yang keempat, ada metodologi pengajaran. Metode pengajaran dalam pandangan idealisme salah satunya adalah penyampaian melalui uraian kata-kata. Sehingga materi yang diberikan ke anak didik terkesan verbal dan abstrak. Atas dasar itu, maka idealisme rupanya kurang punya gairah untuk melakukan kajian-kajian yang langsung bersentuhan dengan objek fisik, karena dalam pandangan kegiatan tersebut berkaitan dengan bayang-bayang indrawi daripada realitas puncak. Yang kelima ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut idealisme adalah mendorong anak didik mencari kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Dalam hal ini berarti bahwa individu-individu pertama kali harus mengetahui kebenaran tersebut. Pendidikan idealisme mempunyai tujuan yang merubah pribadi untuk menuju Tuhan, bersikap benar dan baik. Cukup sekian video materi pembelajaran tentang filsafat idealisme dan implikasinya terhadap pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian video tersebut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.